Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang tiada habis dalam hidup kita. Boleh memampukan kita pada pagi hari ini untuk ada di tempat ini. Untuk kembali merasakan perjamuan kudus di pagi hari ini. Biarlah kita boleh menunjukkan membalas cinta kasih Tuhan dengan lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya ajak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tiada pernah habis dalam hidup kita. Semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tiada pernah habis dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami rindu meninggikan namamu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan turun atas setiap kami ya Bapa. Sehingga setiap kami Tuhan yang berbeban berat Tuhan, Mu akan melepaskan Tuhan. Setiap kami yang membawa sakit penyakit Tuhan, kami pulang dengan membawa kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlebih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan merasakan perjamuan kudus ya Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan dalam menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah ini Bapa. Biar Engkau sendiri Allah yang bertata Tuhan atas setiap ujian kami. Engkau sendiri Allah yang memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang menyerahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Kasih yang terindah
apapun di dunia ini Yesus. Haleluya Yesus. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar. Yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya melihat semangat di antara saudara-saudara sekalian. Karena pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang menyelamatkan kita, pribadi yang membebaskan kita, pribadi yang memberikan kuasa pada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan yes. Puji nama Tuhan. Lintas kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita. Haleluya. Yang kudus mengangkat pujian
saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, pada petugas persembahan saya persilakan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Percaya itu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang berikan hidup kepada kami ya Bapa. Lewat pengorbanan salib-Mu Bapa. Karena-Mu telah menyucikan setiap kami ya Bapa. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh menang ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Patut kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami hidup, kami bernapas, kami boleh beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini karena kuasa kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah, pertolongan, penyertaan dan pelindungan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami mengerjakan pekerjaan Allah, keselamatan Allah, yaitu beribadah kepadamu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bebasnya kami akan menerima kehadiran melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, menuntun, memimpin untuk kami dapat memahami akan apa yang Kau kehendaki, rencanakan, programkan dalam hidup kami, untuk menikmati kasih-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu, dan menuntun kami Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam hidup ini. Roh Kudus memberikan pencerahan dan pemahaman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, pikiran kami fokus kepada Engkau, hati kami terbuka untuk firman Allah. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan dan ruang tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah ini Bapa. Kami Tuhan Yesus saat ini bersyukur apabila Tuhan menyediakan berkat firman dan perjamuan kudus, supaya kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menerima berkat ganda ini, tidak terlewatkan begitu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, bahagia. Haleluya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita, dan kita boleh bersama-sama pada saat pagi hari ini, yaitu untuk datang menghadap hadirat Tuhan, dan kita siap menerima penyataan Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Masih ada yang bawa Alkitab? Angkat Alkitab saudara. Katakan, saya percaya ini firman Tuhan. Ya, isinya adalah firman Tuhan, puji Tuhan. Masih banyak yang bawa Alkitab. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama ya. 3 ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sudah berapa kali saya sampaikan ayat ini? Saudaraku, berkali-kali. Tetapi dalam satu tema sudah kami sampaikan, hari ini adalah hari yang bagian yang ketiga. Apa saudara? Menikmati kebaikan Tuhan. Ini bagian yang ketiga, menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik.
gembala yang baik, Bapak yang baik. Tapi apakah saudara menikmati? Saudara, ya, untuk menikmati ya, sebagai gembala yang baik kita harus jadi dombanya. Kita menikmati Bapak yang baik kita harus jadi anaknya. Sudahkah saudara jadi dombanya Tuhan? Kalau Tuhan sebagai gembala, sudahkah saudara jadi anak-anaknya? Kalau Allah itu Bapa yang baik, disitulah saudara bisa terjemahkan lebih luas lagi. Domba itu bagaimana, anak itu bagaimana. Saudara, anak Tuhan. Ya. Dan kasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Allah tadi, Allah turut berarti ikut. Sekarang kita tahu Allah turut bekerja bukan dalam yaitu satu segi, tetapi banyak segi. Segala sesuatu berarti semua mencakup seluruh kehidupan kita. Dikata mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya dan saudara ini bisa percaya Tuhan adalah rencana Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Mak kita tidak tahu. Dakun kasih dalam Kristus itulah. Nah, saudara, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Tetapi saudara harus tahu, ini bukan berarti hidup bebas dari masalah. Tuhan itu baik, kenapa saya banyak masalah, kesulitan, kesukaran. Jadi Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan. Di sini bukan berarti kita bebas dari masalah. Hidup di dunia banyak masalah, saudara. Tapi melainkan saudaraku kasih, yaitu ada janji bahwa segala peristiwa yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, termasuk kesulitan, kesukaran, tantangan, penderitaan, peperangan, pencobaan, ujian, itu masalah hidup saudara. Jadi semua itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk hidup kekristenan saudara, supaya iman saudara menjadi kuat, kokoh, kasih pengharapan saudara tidak mudah tergoncangkan, tergoyahkan oleh masalah-masalah itu. Jadi masalah itu membuat saudara kuat, membuat saudara dewasa, saudara, sehingga hidup kekristenan saudara semakin hari semakin baik, bukan semakin buruk. Semakin hari semakin malas, maju. Semakin hari semakin meningkat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh. Itulah maksudnya, saudara, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua ini. Nah, saudaraku kasih, bahkan semakin bertumbuh rohani kita menjadi dewasa dalam kasih dan pengharapan. Saudaraku kasih, Allah tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari kesulitan. Firman Tuhan tidak menjanjikan kalau saudara ikut Tuhan, yaitu kehidupan yang bebas dari kesulitan, bebas dari masalah. Tetapi menjanjikan bahwa di balik setiap peristiwa, baik buruk, ya, peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk, saudara, ada tujuan supaya saudara dapat menikmati itulah kebaikan Tuhan. Saudaraku kasih, kebaikan Allah di sini memiliki makna yang lebih dalam, makna yang lebih luas, yang harus kita dapat mengerti, saudara.
Kebaikan membawa kita apa? Lebih dekat, lebih melekat, ya, mensyukuri, berterima kasih, ya, bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kasih kita yang mendalam dengan Allah. Aku kasih Kristus untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan siapkan 4M. Mau? Haleluya. Kok sepi? Untuk menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan sediakan 4M. Apa saja itu? M yang pertama sudah kita bahas 2 kali. Haleluya. Sudah kita bahas, sudah kita terima M yang pertama. Sekarang kita akan menikmati, saudara kasih, yaitu M yang kedua, ketiga, dan 4 akan saya selesaikan. Ayat yang ke-30 kita kembali membaca. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Sekarang M yang kedua. M yang pertama kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Luar biasa. Tuhan memilih. M yang pertama, memilih. Kita ini umat pilihan Tuhan. Ya, umat pilihan Tuhan. Ingat itu, umat pilihan Tuhan. Dan itu merupakan umat pilihan Tuhan, di dalamnya ada satu janji, umat perjanjian Tuhan. Bukan karena engkau banyak, bukan karena engkau istimewa, bukan karena engkau banyak kelebihan, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau memiliki kedudukan. Tuhan memilih kita. Tuhan katakan engkau dari kelompok yang kecil, bangsa yang kecil. Saudara, kalau global seluruh dunia kelompok yang besar, ya, hampir 2 miliar, ya, 2 triliun kerja, ya, 2 miliar, bukan 2 miliar. Tapi kalau kita ada di sini kelompok yang kecil. Nah, saudara kasih dalam Kristus, mengapa Tuhan memilih? Karena aku terpikat oleh kamu. Jadi itu dipilih berarti sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, punya nilai tinggi. Amin. Saudara loh. Tapi saudara sendiri yang tidak menghargai bahwa saudara itu punya nilai tinggi, sehingga saudara membuat hidup saudara menjadi rendah, direndahkan orang lain karena saudara sendiri. Padahal Tuhan memberikan nilai yang tinggi, berharga saudara. Tapi banyak orang Kristen tidak menghargai dirinya sendiri dengan perbuatan, dengan perilaku dalam hidup yang tidak memuliakan Tuhan, sehingga lho wong Kristen kok koyok ngono. Nah, tidak muliakan, jelek kan? Saudara, saya tidak akan lanjut seperti itu, tapi kita akan lihat di sini M yang kedua. Yang pertama memilih, yang kedua yaitu di mana Tuhan Allah memanggil. M yang kedua memanggil, bukan miliar saudara ya. Kira mungkin saudara 4M itu 4 miliar. M yang kedua, Allah memanggil, dipanggil. Panggilan Allah itu bagi semua umat manusia di muka bumi. Dipanggil. Ya. Ada pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Berarti kalau dipanggil saudara ada suara. Suara yang didengar. Berarti sini mendengar panggilan Tuhan. Tuhan memanggil. Saudara. Nah, setelah dengar panggilan Tuhan, saudara, yang kedua, dengar enggak panggilan Tuhan. Seluruh muka bumi dipanggil untuk datang kepada Tuhan.
untuk menjadi umatnya, untuk menjadi warga kerajaan surga. Semua dipanggil seluruh dunia. Ya. Nah, saudara mendengar apa tidak panggilan ini? Halo? Saudara yang datang pada pagi hari ini, berarti saudara mendengar panggilan Tuhan. Kalau hari Sabat panggilan Tuhan, halo? Panggilan Tuhan apa? Datang beribadah. Hari Sabat, saudara. Singkat saja. Yang kedua, saudara, setelah mendengar semua banyak mendengar panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Apakah meresponi panggilan Tuhan? Menanggapi panggilan Tuhan? Halo? Saat ini saudara mendengar panggilan Tuhan dan saudara sudah meresponi panggilan Tuhan. Buktinya apa? Sudah datang ibadah saat hari ini. Yang memanggil Tuhan bukan saya. Amin, saudara. Meresponi panggilan itu. Nah, setelah meresponi panggilan itu ada satu tindakan, saudara, datang pada panggilan itu. Seperti orang yang melamar pekerjaan. Mendengar itu berarti yaitu kita melamar pekerjaan. Yang kedua, diresponi oleh yaitu yang punya perusahaan. Nah, yang ketiga apa? Setelah meresponi panggilan itu, saudara pagi ini meresponi panggilan itu, datang kepada siapa yang memanggil, datang kepada siapa yang memanggil. Halo? Datang pada siapa yang memanggil. Panggilan Tuhan itu berupa undangan. Dan undangan Tuhan kalau mengundang saudara, Tuhan sudah menyiapkan semuanya dalam hidup ini. Halo? Saudara pernah diundang? Diundang kemana? Biasanya disediakan apa itu? Kalau sudah diundang datang, tidak ada apa-apa, gimana saudara? Gak bubuk. Gremeng saudara. Saudara satu saat saya cerita. Ada undangan itu jam 11. Saya bilang ayo datang jam 11. Saya tunggu yang mau driver ini enggak teko-teko. Tekone jam 12. Tutup kono jam 1. Setelah ke sana padang jinglang saudara. Berarti apa? Habis ngomel-ngomel ojo ngomel-ngomel. Saya katakan berangkat jam 11 sampai sini jam 12 ya kumanan. Salah dewe. Halo? Tuhan mengundang. Ada waktu. Saya bilang ya wes ayo pulang. Makan di jalan saja. Sudah kasih seperti itu. Ada yaitu kita diundang oleh orang. Yang undang ini saudara saya pernah alami itu yang pertama. Yang saya pernah alami dengan istri saya. Diundang saya datang. Ya. Setelah yaitu datang, saya datang salaman. Di belakang saya ada lagi. Loh saya dibiarkan, dia langsung. Saya salaman, ya salaman sama istri. Saya tidak disalami, yang menyambut yang di belakang. Sebab yang di belakang ini, ya bos betul. Saya, bes. Terus saya bilang, sebelum dimasukkan, untung uang ibu rumah, dilongi saudara. Dilongi, untuk jajan itu, untuk beli bakso di jalan. Kalau saudara pulang mungkin, tapi enggak ya. Saya harus jaga diri saya, ya saya diundang ke situ. Nah, pernah alami itu, Tuhan tidak seperti itu, amin. Undangan itu gratis. Yesaya pasal 55 ayat 1. Dikasih yang haus, yang lapar, yang enggak ada duit saudara. Terimalah gandum, anggur, susu tanpa beli dan bayar. Amin.
Luar biasa, ini makanan-makanan yang ini firman Tuhan, saudara. Makanan yang bergizi itu firman Tuhan. Dikatakan di sini yaitu anggur, ya, susu, gandum, terima tanpa bayar. Karena Tuhan yang Tuhan sediakan. Nah, saudara, ibadah ini saya mumpung ingat, saudara. Firman Tuhan katakan, jadi ibadah hari Minggu itu sebetulnya firman Tuhan katakan rayakan hari Sabat. Perayaan, saudara. Kalau ada perayaan berarti ada hidangan. Nah, hidangannya ini, saudara. Ini firman Tuhan ini. Ini air roti ada anggur di sini, ada gandum. Bagaimana saudara merespon? Selanjutnya Matius pasal 11-nya 28. Ayat sangat terkenal. Ayo kita baca bersama-sama tanpa buka Alkitab. 1, 2, 3. Datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu, lelah, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ini undangan Tuhan. Setiap hari Minggu Tuhan itu mengundang saudara untuk berpesta. Halo? Dari Senin sampai Sabtu rasanya pegel kabeh. Letih lesu, beban ki abot. Tuhan mengundang saudara. Datang. Ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan, untuk mengangkat keletihan, kelesuan, beban yang berat itu. Halo? Saya ambil kisah mengenai Tuhan membuat perjamuan dan mengundang. Matius pasal 22 ayat 11 sampai 14. Seorang raja, Tuhan memberikan perumpamaan kerajaan surga itu seperti seorang raja yang sedang membuat pesta perkawinan, pesta pernikahan. Saudara, saya lihat ada pesta pernikahan habis beberapa miliar, 100 miliar tuh, luar biasa. Raja mana itu, Brunei, ada di India, memang orang kaya. Nah, saudara kasih, di sini seorang raja yaitu sedang membuat perjamuan kawin dan mengundang. Pertama, dia menyuruh hambanya, pegawai-pegawainya untuk mengundang. Siapa yang diundang? Namanya raja, yang diundang siapa? Menteri-menterinya, para pejabat, ya kan? Gubernur, bupati mungkin enggak ya. Berarti orang-orang yang mampu, orang yang punya kedudukan, ya, para pengusaha. Tapi apa tanggapannya, responnya? Katakan kepada mereka, semua hidangan sudah tersedia, kambing, domba, lembu, sapi sudah dipotong dan dimasak. Mereka suruh datang. Tapi apa, saudara? Mereka datang, mereka wis gak teko. Ini hamba-hamba raja ini, pelayan-pelayan wis gak teko, disiksa, bahkan dibunuh. Sebenarnya gak teko ya gak apa-apa, jangan menyiksa hamba-hambanya. Wis gak teko, hamba-hambanya yang disuruh tadi disiksa, dibunuh. Dikatakan alasan apa? Kami baru beli sapi, mau saya coba untuk yaitu bekerja di sawah. Kami baru beli ladang, kami mau lihat ladang yang kami, ini orang-orang mampu. Haleluya. Orang-orang mampu butuh Tuhan enggak, saudara? Mereka enggak mau datang, banyak alasan, dalih. Kesibukan.
kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan dalam usaha, jadi banyak alasan, saudara. Kira-kira kalau saudara menjadi hamba disuruh, cuma saya itu dikokon derno undangan, tapi saudara malah disiksa. Saya tidak akan terlalu panjang ini. Nanti masih ada bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Lantas apa mereka tidak mau datang? Saudara, karena diundang teko yo baik, tidak teko ya tidak apa-apa. Kan begitu. Akhirnya apa? Raja ini bilang, udah kamu pergi, dek manapun, dek lorong-lorong, bawa-bawa jembatan, dek jalan dan anak jalanan. Siapa saja yang kamu temui, undang mereka. Kira-kira orang-orang yang seperti diundang makan senang enggak, saudara? Yo senang, saudara. Anak-anak jalanan, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat pun undangan. Orang yang buruk, orang yang jahat diundang. Oh, mereka datang, saudara. Senang ya. Senang mereka datang. Setelah mereka datang, mereka ada di dalam ruangan. Syarat untuk datang ke perjamuan harus pakai pakaian pesta, ingat itu. Yang datang ke perjamuan perkawinan harus pakai pakaian pesta. Saudara. Nah, kira-kira pakaian pesta itu harus beli apa disediakan, saudara? Tidak disebut di sini, tapi harus pakai pakaian pesta. Begitu semua raja ini melihat orang-orang yang ada di pesta itu, oh senang. Dia jalan, dia satu lihat orang yang makan itu, ada yang makan rakus, ada yang makan piringnya tumpuk-tumpuk sampai amber, saudara. Ada yang biasa makan biasa. Ternyata dia dapati ada seorang yang datang lagi makan, tidak pakai pakaian pesta. Kisah itu saudara baca. Ya. Setelah itu dikatakan kisah, nak, kamu kok bisa masuk ke sini tanpa pakaian pesta? Tidak bisa jawab. Karena dia tahu bahwa harus pakai pakaian pesta. Tidak jawab, saudara. Akhirnya apa? Sudah baca ayat yang ke-13 itu. Raja itu marah. Apa? Kok bisa nyusup? Yang kedua, tidak menghargai. Kok bisa nyusup, saudara? Bisa masuk. Lantas ayat 13 apa? Ikat kaki tangannya, buang di dalam kegelapan. Di sanalah kertak gigi. Di sanalah terdapat kegelapan dan kertak gigi. Pakaian pesta syarat apa, saudara? Kita baca coba. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Ini pakaian pesta. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara pembaca ini siapa? Apa dalam syarat yang masuk dalam perjamuan kawin tadi pakai pakaian pesta? Beli, dalam ayat dikatakan disediakan, disiapkan, tinggal kita pakai. Amin. Kita pakai pakaian itu. Apa itu, saudara? Kebenaran. Nanti kita akan datang ke sana. Mereka tidak mau menganggap sepele. Firman Tuhan sepele, firman Tuhan biasa dan tidak mau pakai itu firman Tuhan. Saudara. Ya. Jadi tidak apa? Dia tidak memperhatikan firman dan tidak mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Nasibnya apa? Ayat 13 tadi. Dibuat di dalam kegelapan. Nanti akan terjadi, saudara kasih,
pada akhir zaman di dalam Matius pasal 7 ayat 21, 23, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa harus pakai pakaian pesta. Mari kita pakai pakaian pesta. Tiap minggu saudara dengar firman Tuhan pakai pakaian pesta. Setiap saudara dengar firman Tuhan saudara pakai pakaian pesta. Kalau sudah pakai itu, kalau lakukan berarti saudara pakai. Pakai terus. Sampai nanti harinya kita ketemu dengan Yesus. Tidak ada celah. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ya, dalam ayat yang ke-22, 23 disitu dikatakan Matius pasal yang ke-7 tadi. Bukankah Tuhan aku sudah memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan kepada orang yang sedang sakit sembuh, mengusir setan. Bernubuat luar biasa hebat ini saudara. Tapi apa ayat itu? Aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Kita tidak akan termasuk itu. Amin. Kita tidak termasuk itu. Sebab kita sudah pakai pakaian yang lenan halus yang disediakan oleh Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita masuk yang kedua. M yang kedua yang Tuhan sediakan apa? Membenarkan, dibenarkan oleh Allah. Siapa yang dibenarkan oleh Allah? Kita ini orang yang berdosa. Seharusnya kita mendapatkan hukuman dan binasa, orang yang terkutuk. Tetapi kebaikan Tuhan mau membenarkan saya dan saudara. Amin. Kok sepi? Kebaikan Tuhan membenarkan saya dan saudara. Sudah dibenarkan, merasa dibenarkan? Orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan, ditebus dan diampuni dosanya, itulah orang-orang yang dibenarkan. Yaitu apa? Mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati dan melakukan firman Tuhan. Roma pasal 3 saudara baca itu. Ayat 9. Tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Semua katakan ada kata-kata bejat barang loh saudara. Hidup manusia itu seperti itu. Tetapi apa? Ayat yang ke-22, ayat 22 dikatakan, kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran Allah lah, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu bagi kita yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Ayat 24, oleh kuasa darah Yesus, penebusan dari Yesus kita dibenarkan. Galatia pasal 2 ayat 16, oleh karena iman kepada Yesus Kristus kita dibenarkan. Percaya Yesus? Siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? 1 apa? 2 3. Loh, cuma juru selamat sama Tuhan. Saudara, dia punya kuasa di surga di bumi, amin. Kuasa untuk membinasakan, kuasa untuk menyelamatkan. Bersyukur saudara dibenarkan oleh Allah. Karena mendengar firman, percaya firman, jadi pelaku firman. Seperti nenek moyang kita, Bapak Abraham. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Pada waktu Abraham itu ayat yang sebelumnya saudara, ya 1. Abraham itu putus asa. Nunggu janji Tuhan kok gak teko-teko. Saudara pernah putus asa? Siapa yang gak pernah putus asa angkat tangan? Cuma saya tok saudara. Saya pernah putus asa. Orang putus asa itu apa? Stres. Siapa yang gak pernah stres? Angkat tangan. Yang pernah stres? Saya pernah stres saudara, biarpun hamba Tuhan. Saya akui. Tapi Tuhan datang kepada
kepada orang yang telah dipanggil tadi, orang Tuhan yang dipanggil tadi, yang menjadi pilihannya, sudah dipilih dan dipanggil. Tuhan itu hadir pada waktu kita putus asa, amin. Pada waktu kita stres, Tuhan datang, Abraham, kamu keluar dari kemah, lo ke atas. Dia nurut, dia keluar, dia naik ke atas. Itu hitungan bintang itu, dihitung. Bisa, siapa yang bisa ngitung bintang? Tidak bisa Tuhan, itulah keturunanmu nanti. Percayalah Abraham, maka diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin saudara. Percaya Tuhan, untuk dibenarkan berarti percaya kepada Tuhan saudara. Percaya kepada Tuhan saudara. Bahkan mengenai Abraham ini juga diulangi, ditulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 3 mengenai Abraham, sama kata-katanya itu. Galatia pasal 3 ayat 6, Yakobus pasal 2 ayat 23, itu mengenai Abraham ditulis, tercatat, dan kita baca, kita saksikan. Aku kasih dalam Kristus itu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Jadi berarti kalau kita sudah dibenarkan, saudara hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, tinggal dalam kebenaran. Amin. Mau hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, tinggal dalam kebenaran, itu dibenarkan oleh Tuhan. Berarti apa? Kalau kita hidup tinggal dalam kebenaran, saudara, berjalan dalam kebenaran, jadi orang Kristen loh kok jawab? Jadi orang Kristen yang benar jadi Kristen, bukan Kristen-Kristenan. Benar ibadah, bukan ibadah-ibadahan. Benar berdoa, bukan doa-doaan. Tahu, asal-asal, sekedar. Jadi itulah saudara untuk menikmati kebaikan Tuhan, jadi orang Kristen benar. Kalau ibadah sing bener, mau Alkitab sing bener, memuji Tuhan sing bener, melayani sing bener. Amin. Ini kebaikan Tuhan diberikan kepada kita, saudara. Dan saudara akan berjalan dalam kebenaran. Ya, kalau sudah berjalan dalam kebenaran, hidup tinggal dalam, saudara pasti masuk surga. Ayatnya mana? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan sampai ke bawah. Jadi hidup kebenaran itu membawa saudara masuk surga. Tetapi janji Tuhan untuk menikmati surga itu tidak tunggu nanti mati. Di dunia ini Tuhan siapkan surga. Amin. Apa itu? Orang luar sana gelisah, bingung, takut, saudara. Tetapi bagi saudara yang hidup dalam kebenaran, saudara akan menikmati surga. Apa itu? Roma pasal 14-17. Apa itu? Kerajaan surga bukan soal makanan, tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Jadi kita bisa hidup tenang meskipun di sekitar kita gelisah. Ya, kita tetap tenang meskipun di sekitar kita ada peperangan. Itu janji Tuhan bagi hidup kita. Sekarang M yang terakhir saja, M yang keempat. Pertama tadi apa sudah kita bahas, memuliakan, memanggil, membenarkan. Sekarang memuliakan, dimuliakan oleh Allah. Mau dimuliakan oleh Allah? Tujuannya apa dimuliakan oleh Allah? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ingat itu. Jadi bukan hanya saudara menikmati, tapi itu ada tujuan Allah untuk memilih, memanggil, membenarkan dan memuliakan saudara untuk menjadi serupa dengan Tuhan.
Jadi untuk menjadi serupa dengan Tuhan itu harus remuk. Saya katakan pakai istilah ini, remuk saudara. Diremuk no hidup kita ini. Tahu seperti keropok diremes itu. Jadi apa kalau soto itu? Jadi koyak. Mau jadi koyak saudara? Enak kerupuk awat enak koyak. Soto itu kalau ada koyak kan enak saudara, sedap. Jadi saudara kalau itulah menikmati kebaikan Tuhan harus jadi koyak. Kan pakai istilah saya jadi koyak. Halo, mau? Sepi, sulit saudara. Diremukkan. Apa itu hidup yang lama? Itu harus remuk saudara. Hidup kedagingan, hawa nafsu, keduniawian harus remuk. Saudara baca itu apa itu yang diremukkan? Galatia pasal 6 ayat 19-21 baca itu. Itu harus remuk bahkan hilang. Dikatakan perbuatan-perbuatan ini tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Padahal tujuan kita surga, saudara. Diremukkan. Maka 1 Petrus pasal 2 ayat 1, buanglah semua yang duniawi itu. Kita memang hidup dalam dunia, tetapi kita tidak keduniawian. Amin. Tahu maksud saya? Hidup dalam dunia tidak serupa dengan dunia. Buang semuanya itu, karena apa? Dunia ini akan lenyap. Kalau kita hidup dalam dunia keduniawian, kita lenyap bersama dunia. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 sudah baca. Matikan, diremukkan, berarti matikan semua. Ini saudaraku kasih, sehingga saudara dimuliakan, menjadi berharga, berarti punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Sudah terima 4M ini? Inilah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk menikmati kebaikan Tuhan, setiap orang harus mau dikatakan untuk yaitu menikmati kebaikan Tuhan, dan Tuhan menyediakan kebaikan Tuhan dengan cara Tuhan memilih kita, memanggil kita, membenarkan kita dan memuliakan kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Hidup kita rela diremukkan oleh firman dan Roh Kudus. Saya tutup dengan beberapa contoh dalam Alkitab. Saudara kita di sini, di negara ini, meskipun kita diperlakukan, tapi kita punya kebebasan untuk beribadah, banyak waktu, banyak kesempatan untuk bergereja, untuk beribadah tanpa ada orang mengganggu. Saudara selama di sini ada saudara mengganggu? Ibadah sampai hari ini tidak ada. Bebas kan? Sudah berdoa di rumah, ada yang ganggu, ada yang melarang. Bersyukur. Ada di negara-negara lain, mereka baca Alkitab ketahuan saja sudah, oh diajar. Kedengaran memuji Tuhan diajar, ditangkap, dianiaya. Saudara, di India berapa tahun yang lalu, ratusan gereja, ribuan orang tidak bebas untuk ibadah. Di RRT saudara baca baru-baru ini, lihat di YouTube, lihat di Facebook, di mana Nigeria. Berapa yaitu puluhan ribu gereja dihancur, termasuk orang yang beribadah. Atribut-atribut Kristen semua dilenyapkan di sana. Yang saya sampaikan di sini di Uganda, kisah di Uganda. Tidak semudah, segampang kita, sebebas kita. Karena terlalu bebas ibadah saenake, ke gereja saenake, dan semua saenake. Terus saya bilang, bagaimana kalau terjadi seperti di Uganda? Orang-orang Kristen di Uganda, saudara, mereka
haus, lapar, rindu untuk bersekutu. Setiap mereka beribadah, punya gereja dihancurkan, dibakar, sehingga dia bersekutu di rumah-rumah. Itu pun dioyak-oyak. Ada satu kelompok kecil saudara, 30 orang, 35 orang. Dia ada ibadah di kota, tidak bisa, dia cari tempat yang sepi, satu perkampungan yang sepi. Di situ menemukan satu gubuk. Dia datang ke situ, tiap minggu dia datang ke situ, 35 orang ini. Ya, sehingga dia di situ dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Tapi rupanya saudara, ada beberapa mata ekstremis, tahu ekstremis saudara? Orang-orang yang tidak senang dengan orang melihat di itu kemana ini orang ini tiap minggu. Tiap minggu 1-2 orang diikut. Oh ada satu gubuk, dia sedang mereka duduk 35 orang sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan baca Alkitab keliling. Oh dia sedang sembunyi di sini. Dia ekstremis ini ngomong sama orang-orang, oh itu ada di sana, ada kelompok orang Kristen. Di sini dilarang, dia pergi ke sana. Satu saat pada ibadah minggu begini dia sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, datanglah beberapa orang, banyak orang, yaitu dikepunglah ini gubuk ini saudara. Pintu dari luar ditutup, dipalang. Setelah itu dibakar ini gubuk. Mereka sedang berlutut memuji, menyembah dan seterusnya saudara. Terus bau asap, ada apa? Oh kebakar. Yaitu lari ke tembok sana, tidak bisa. Dia gedor-gedor pintunya sudah dipalang. Terbakar semua, dia bilang 3 orang. Dan orang-orang yang keluar mereka tertawa. Kapoklah kamu, sudah dilarang untuk ibadah, tetap ibadah. Mereka semua sedang sorak-sorak dan tertawa. Mampuslah kamu. Yang di dalam ini teriak-teriak, tolong, tidak ada. Mereka semua 3 orang ini sedang gelisah, sedang cari. Gedor tembok tidak bisa, ya papan-papan tidak bisa. Akhirnya apa? Salah satu orang dia diam, langsung dia berlutut saudara. Satu orang dia berlutut, haleluya, puji Tuhan. Dia memuji, aku memuji kebesaran Tuhan, ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan heran. Diikutilah yang lainnya semua berlutut 30 orang ini. Dia memuji, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Sesuatu belum pernah terjadi di situ. Atau di atas itu ada awan. Tuhan mendatangkan awan. Awan jadi gelap. Pertama itu hanya gerimis. Lama-lama hujan lebat saudara. Sehingga gubuk yang dibakar jadi mati. 30 orang, 35 orang ini lolos. Dan para ekstremis yang berbuat jahat kepada orang melihat, oh ini kebetulan saja. Tapi yang lainnya bilang, belum pernah terjadi di negeri ini seperti ini. Singkat cerita saudara, salah satu orang yang menganiaya ini, dia datang. Mengapa bisa terjadi? Apa rahasia? Dia ingin tanya. Dicerita, inilah kami orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membela, Tuhan yang mengirim ini. Akhirnya dia percaya Tuhan. Tidak lama kemudian berita itu tersebar di seluruh negara itu. Saudara, dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya membaca itu menangisnya apa? Terharu, luar biasa Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan bagi orang Uganda. Dia harus lewati api saudara. Dia harus dibakar. Muncullah kebaikan Tuhan. Mereka bisa menyaksikan bagaimana pembelaan Tuhan. Bagaimana kalau saudara mengalami segitu? Halo? Dalam Alkitab kisah 3 pemuda SMA, Sadrah, Mesah, Abednego. Saudara, dia juga dibakar karena apa? Dia mempertahankan iman. Mempertahankan iman saudara. Mereka dibakar. Dapur api dipanaskan 7 kali. Tidak menggoyahkan imannya. Amin. Karena dia merasa aku sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya dipilih, dipanggil dan dibenarkan. Bagaimana supaya kami mendapat kemuliaan itu harus lewati api. Masuk dalam api.
Orang-orang ganda tadi harus dibakar dengan api. Pemuda ini juga untuk, yaitu dia menerima kemuliaan, dimuliakan Tuhan, dia harus lewati api. Saya bacakan ayat yang pasal 3. Apa yang terjadi di sini? Apa benar-benar api itu membawa kemuliaan Tuhan? Daniel pasal 3:26, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah memenuhi, menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego dan akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah selain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah dan Abednego di Babel. Amin. Mau terima kemuliaan, lewati api. Siap? Kok diem? Mau diberkati Tuhan, berkat yang besar, siap menerima ujian, siap diproses. Itulah kebaikan Tuhan. Temannya satu lagi, siapa itu? Daniel diangkat menjadi menteri. Dari 120 menteri ada 3, tapi Daniel yang paling menonjol, melebihi yang lain. Orang 119 tahu bahwa Daniel ini bukan asli, penduduk asli, dia pendatang, tapi mengapa dia dipercaya lebih daripada yang lain? Akhirnya timbul iri hati. Iri hati itu jahat, loh saudara. Iri hati, sehingga ingin melenyapkan. Orang yang iri hati itu mau melenyapkan yang lain, menganggap dirinya hebat. Punya kesepakatan cari kesalahan Daniel ini supaya dipecat. Tidak kedapatan. Cari kesalahan apapun. Jadi orang yang sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, sulit dicari kesalahan. Betul? Hanya satu keimanannya. Akhirnya apa ini berunding? Dalam 30 hari membuat surat, semua orang harus menyembah raja, tidak boleh menyembah yang lain. Daniel dengar ini. Nah, inilah saudara. Kalau saudara terbiasa untuk berdoa, terbiasa untuk beribadah, terbiasa untuk memuji Tuhan, ada tantangan apapun tidak akan membuat tidak akan masalah sebesar apapun, saudara tetap maju iring Tuhan. Dibuatlah itu peraturan. Daniel mendengar siapa yang melanggar dimasukkan di kandang semut. Halo? Kandang marmut, kandang singa. Daniel tahu. Akhirnya apa? Daniel tidak ke gereja. Daniel tidak melayani. Dan tidak berdoa. Daniel tetap berdoa. Satu hari menghadap Tuhan. Dicekellah dia. Kadang aku sudah setia, kenapa aku mengalami ini? Itulah cara Tuhan untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Itu cara Tuhan. Caranya Tuhan begitu, dia harus masuk buang singa. Buah singanya makan Daniel? Tidak, saudara. Siap masuk buah singa? Diremuk no saudara. Apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-6, pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Dia di ayat pasal yang ke-6. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat dari langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores dan orang Persia. Saudara baca sebelumnya.
orang-orang yang jahat. Makanya saudara jangan jahat. Orang-orang yang syirik, jangan jadi orang syirik. Apa yang ditabur, dituai. Dia iri hati, dia jahat ingin melenyapkan Daniel. Setelah raja melihat bagaimana tadi mujizat kuasa Tuhan, tadi dari Nebukadnezar katakan tidak ada Allah selain yang disembah, itu yang berkuasa disembah oleh yaitu Sadrak Mesak Abednego. Tidak ada lain yang bisa melepas, berbuat seperti itu, dahsyat luar biasa. Demikian pula ini Darius. Sehingga Darius bisa membedakan, oh memang Allahnya Daniel itu Allah yang luar biasa. Siapa yang salah, siapa yang benar. Akhirnya 119 menteri ini, istri, anak-anak semua dimasukkan dalam gua singa. Nah itu tabur tuai. Apa yang sudah tabur akan tuai. Orang Kristen itu hukumnya. Orang Kristen kalau tahu tabur tuai, takut jadi orang Kristen jahat. Takut jadi orang Kristen syirik. Takut jadi orang Kristen yang iri. Takut jadi orang Kristen yang tidak benar. Sebab apa yang ditabur dituai. Amin saudara. Menabur kebaikan, menerima kebaikan. Bukankah Yesus telah memberikan hal itu kepada kita semua? Dari palung sampai ke palang. Tahu saudara? Dari palung sampai ke palang. Palungan, bentar lagi kita akan rayakan. Yesus harus melalui palungan. Dia harus menghadapi dengan Herodes, mau dibunuh, dilenyapkan. Dia harus menghadapi iblis, dicobai. Harus menghadapi orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat saudara. Difitnah, dihina. Dia juga harus menghadapi namanya Yudas. Dia harus menghadapi Pilatus, Herodes, Kayafas. Semua itu membawa dia harus menghadapi salib. Tapi sudah baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan sampai 11. Dikatakan dia datang ke merendahkan diri, datang ke dunia ini mengambil wujud manusia, taat mati di salib. Sebab itu Tuhan meninggikan dan memuliakan dia. Amin. Mau dimuliakan bersama dengan Tuhan. Siap lewati api, siap lewati singa. Saudara, jadi kalau saudara itu dianiaya, disiksa karena nama Tuhan, dihina, itulah kebaikan Tuhan. Ngerti saudara? Bukan kebaikan Tuhan semua enak, semua lancar, semua sukses. Ini tadi contoh orang Uganda, contoh Daniel, Sadrak Mesak Abednego. Untuk ditinggikan, dimuliakan alami itu. Mari kita semua berdiri baca ayat yang terakhir. Siap untuk menerima perjamuan kudus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kecil besar. Amin saudara. Ini tujuan Allah. Itulah cara Allah untuk menyatakan kebaikan. Cara saudara menikmati kebaikan Tuhan seperti itu. Jangan sambat mengeluh bersungut-sungut kalau saudara sedang mengalami proses. Itu membawa saudara mendapat kebaikan yang dari Tuhan. Dimuliakan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita siap
untuk menerima perjamuan kudus. Saudara mengakui sepanjang perjalanan saudara mengalami kebaikan. Hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Haleluya. Suaramu menuntun lewati api. Tuntunku lewati api. Jalanlah kau ada bagi. Ingat, meskipun saudara lewati api harus masuk gua singa, Tuhan ada di sana. Justru itulah kebaikan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara, akui kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan setia, yang mau kita setia. Dia sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, kau sangat baik dalam hidup ini. Sepanjang hidupku kau sangat napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan setia, Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dan kami boleh menerima penyataan-Mu dalam hidup kami. Engkau melakukan sesuatu yang terbaik dan terbaik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami menikmati akan kebaikan-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami mengerti kebaikan Tuhan yang membawa kami untuk Tuhan Yesus dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari ini ada jemaat yang menghadapi masalah, bagian api yang membakar, menghadapi tantangan yang berat seperti menghadapi singa. Biarlah anak-anak-Mu sadar, Tuhan setia. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan hadir di sana. Tuhan datang di sana. Tuhan akan melepaskan dan menolong. Kami yakin dan percaya mujizat terjadi bagi orang Uganda. Tuhan terjadi bagi Sadrak, Meshach, Abednego. Mujizat terjadi bagi Daniel. Pada pagi ini mujizat juga terjadi bagi saudara. Haleluya. Haleluya, itulah kebaikan Tuhan, memanggil saudara, memilih saudara, membenarkan saudara, dan memuliakan saudara. Nikmatilah dan wujud saat hari ini apa yang dikerjakan oleh ini adalah kebaikan Tuhan. Perjamuan kudus, ingat akan yaitu apa yang dikerjakan Yesus, yaitu disalib, mati disalib. Itu kebaikan Tuhan bagi kita. Sangat luar biasa kebaikan Tuhan untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Haleluya, 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 membawa kita untuk hidup dalam kebenaran Allah menuju kepada kekekalan. Perjamuan kudus saat hari ini mengingat Yesus disalib. Bukannya mengingat tapi mempercayai. Haleluya, haleluya, inilah kebaikan Tuhan. Perjamuan kudus ini bukti nyata kebaikan Tuhan. Kita akan nikmati bersama-sama. Kita akan makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus dengan iman dan percaya. Percaya dibenarkan. Haleluya, dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap menerima perjamuan kudus. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Baik pelan-pelan perjamuan kudus siap untuk membagikan tubuh dan darah Yesus. Mereka melakukan dengan kasih, dengan sukacita, bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayanan ini, pelayanan yang mulia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini Engkau berkati. Tuhan, bagi kami yang makan dengan iman, tubuh-Mu minum darah Yesus, yang sakit sembuh, susah mendapat penghiburan, letih lesu beban berat mendapat pertolongan. Mujizat Tuhan terjadi hari ini dan bawa satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami terima perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara duduk, anak-anak ke belakang ya. Ambil roti dan anggur, jangan dimakan dulu, dimakan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saudara, cara untuk itu minum darah Yesus, saudara nanti buka terlebih dahulu ya. Seperti ini. Salibnya selama mulia. Salibnya
menerima tubuh darah Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tangan akan dilayani. Sudah semua? Sudah semua? Saudara, haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkata, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Saudara buka dulu, tutupnya saudara buka dulu, saudara angkat tinggi di atas. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Sudahkah sudah menikmati kebaikan Tuhan pada pagi ini? Mendapat lawatan yang dari Tuhan berupa kebaikan Tuhan. Haleluya. Datanglah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita, membenarkan kita dan memuliakan kita. Haleluya. Haleluya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Angkat tangan saudara, hosana. Ana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Yesus sangat baik bagi kita semua. Kebaikan dinyatakan pada kita pagi hari ini. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, hosana. Kau dengan kasih Kristus Bapak Adi Mulyono. Adi Mulyono maju ke depan dan berdoa.
Demikian juga Tuhan, kami telah Tuhan mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, di mana firman-Mu yang selalu mengingatkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang setia ini, kami percaya Tuhan, Kau telah menolong dalam kehidupan kami, walaupun kemungkinan kami Tuhan sering menghadapi ujian ya Tuhan, baik seperti api Tuhan Yesus, baik seperti Tuhan Yesus singa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan selalu Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lalu kami juga telah Tuhan Yesus menerima kuasa ya Tuhan Yesus perjamuan kudus ya Bapa. Melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan pada saat siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang lemah telah Engkau beri kekuatan, kami yang sakit Engkau telah beri kesembuhan ya Tuhan, kami yang Tuhan Yesus akan beban berat Engkau telah mengangkat dalam beban kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang setia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hamba-Mu telah berhenti bicara ya Tuhan, namun masih ada kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu lebih jelas dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah iya dan amin ya Tuhan. Firman-Mu selalu Tuhan menjadi pegangan dan menjadi kekuatan dalam iman dan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi seruan doa kami ya Tuhan. Pada saat siang hari ini yang penuh kelemahan dan kekurangan, hanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah kita terima. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kepada petugas saya persilahkan. Kecantol Gusti.